Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا نافعا هذه رحمة الله مطرنا بفضل الله ورحمته. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pengajian hadis dari kitab Sunan At-Tirmidzi. Dan kita masih membahas hadis-hadis yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, sehingga kita mempelajari sinar di atas sinar, karena Al-Quran adalah sinar dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga adalah sinar petunjuk bagi umat manusia. Kita sudah sampai pada hadis 3191, babun wa min suratir Rum. Hadis-hadis yang menafsirkan surat Ar-Rum. Surat Ar-Rum surat keberapa? 30. Jadi sudah sampai surat 30, Pak. Sudah pertengahan. Insya Allah segera selesai ini. Tentang hadis-hadis tafsir nih. Karena banyak sekali hadis-hadis yang menafsirkan Quran. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Bakar fi munahabati, ketika dia itu berundi atau apa ya, bertaruh pada surat Ar-Rum, alif lam mim ghulibatir Rum. Alif lam mim pasti dikalahkan Romawi itu. Ala, Nabi katakan, kenapakah tidak ihtatta, engkau berhati-hati ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar. Fa innal bid'a, karena sesungguhnya bid'un itu adalah ma baina tsalath ila tis'in, itu antara 3 sampai 9. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini derajatnya diperselisihkan oleh para ulama. Kata Imam Tirmidzi hasan, kata Syekh Albani dhaif. Tapi seandainya dhaif, ini dhaifnya dari sisi sanadnya saja. Karena hadis ini dikuatkan oleh hadis-hadis berikutnya yang sahih. Jadi ringkasnya, pada surat Ar-Rum, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya Romawi kalah melawan Persia. Tapi suatu saat Romawi akan menjadi menang. Nah, suatu saat itu kapan? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum, fi bid'i sinin, setelah beberapa tahun. Nah, beberapa tahun itu berapa tahun? Bid'un itu dalam bahasa Arab antara 3 sampai 9. Nah, karena Allah tidak menjelaskan berapa tahun, akhirnya orang-orang kafir nantang Abu Bakar. Itu Muhammad membawa wahyu, katanya Romawi akan menang beberapa tahun lagi. Kamu berani taruhan tidak? Karena Abu Bakar As-Siddiq itu orang yang paling dikenal membela berita Nabi SAW. Maka Abu Bakar mengatakan, berani, ayo berapa? Akhirnya dia udu 10 onta, Pak. Kata Abu Bakar As-Siddiq, 5 tahun pasti Romawi menang. Dalam riwayat yang lain, 6 tahun lah pasti Romawi akan menang. Nah, ternyata setelah lewat 5 tahun dari turunnya ayat ini, Romawi masih belum menang. Maka oleh Nabi ditegur Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kenapa kamu tidak ngambil hati-hati? Kan bid'un itu kan antara 3 sampai 9. Kenapa kamu bilang 5? Dari mana taunya 5 itu? Kenapa enggak kamu undurkan sampai 9 saja? Karena kan bid'un bisa 3, bisa 9. Ngapain 5? Akhirnya Abu Bakar kalah, Pak. Sehingga dia harus bayar berapa? 10 onta, rugi dia. Nah, begitu ditegur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia nantang lagi sama orang-orang kafir. Dalam sebuah cerita begitu. Ya. Maka dia katakan, ayo, berani nantang saya lagi enggak? Kalau kemarin cuma 10 onta, sekarang ayo naikkan lagi 100 onta. Nah, karena mereka sudah menang yang pertama, akhirnya mereka berani, Pak. Oke, berapa? Maka Abu Bakar bilang, 9 tahun.
Nah, begitu betul-betul sudah lewat masanya 9 tahun, betul-betul Romawi menang. Akhirnya Abu Bakar ngambil 100 onta. Jadi untung berapa? 90. Awalnya dia kalah bayar 10, akhirnya dia dapat 100. Itu karena dia yakin membenarkan ayat Quran. Nah, ini Abu Bakar taruhan ini jangan ditiru, Pak. Ini kejadiannya sebelum dilarangannya apa? Taruhan. Nah, kalau sekarang kita main taruhan ini ya masuk neraka, Pak. Sepak bola, sopo sing menang, taruhan, 1 juta, udu 1 juta, 1 juta. Nanti dosa masuk neraka. Ini karena waktu itu belum dilarang tentang taruhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita lanjutkan hadis berikutnya 192 dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia mengatakan, tatkala datang perang Badar, menanglah Romawi terhadap Persia. Nah, jadi ternyata menangnya adalah pada tahun 2 Hijriah, perang Badar. Maka hal itu menyenangkan kepada umat Islam. Maka turunlah ayat Alif Lam Mim Ghulibatir Rum, Romawi kalah, sampai pada kalam Allah Ta'ala, yafrahul mu'minuna binasrillah. Orang-orang beriman itu senang dengan sebab pertolongan Allah, yaitu pertolongan Allah kepada Romawi sehingga Romawi bisa mengalahkan Persia. Perawi mengatakan, maka bergembiralah orang-orang beriman dengan sebab menangnya Romawi terhadap Persia. Kemudian Imam Tirmidzi mengatakan, seperti inilah dibaca oleh Nasr bin Ali, ghalabatir Rum. Romawi pasti menang lagi. Nah, tapi bacaan ghalabat ini bacaan yang syadz, sehingga tidak boleh kita baca. Harus kita baca ghulibat, yaitu dikalahkan. Awalnya kalah, kemudian akhirnya menang. Jadi bukan pasti menang, enggak begitu. Itu karena bacaan yang tidak mutawatirah. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin kita bertanya-tanya, Romawi kafir, Persia kafir. Ngapain umat Islam senang ketika Romawi mengalahkan kepada Persia? Oh, sama-sama kafir. Jawabannya adalah Romawi itu meskipun kafir, tapi ahli kitab. Persia itu kafirnya penyembah api, majusi. Nah, sehingga umat Islam senang kalau Romawi menang. Kenapa? Ada kemiripan. Romawi ahli kitab, kita umat Islam juga ahli kitab, yaitu ahli Quran. Kalau orang-orang Quraisy itu tidak punya kitab, mereka nyembahnya berhala, berarti mirip dengan Persia. Maka mereka senang kalau Persia menang, karena sama-sama penyembah berhala. Satunya berhala patung, satunya berhala api. Sehingga kalau Romawi menang, nah maka umat Islam mengatakan kami juga pasti akan menang. Karena Romawi ahli kitab dimenangkan oleh Allah. Nah, nasibnya para ahli kitab nanti akan dimenangkan juga oleh Allah. Maka kita akan menang. Nah, senangnya di situ, Pak. Maka dari kejadian ini kita bisa tarik kesimpulan dan pelajaran untuk kondisi kita sekarang tahun 2026. Sekarang yang perang siapa? Iran sama Amerika. Amerika kafir tengik, Iran Islam tapi sesat, ahli bid'ah. Nah, mana yang kita berpihak kepadanya? Kalau mau mempelajari ayat ini, insya Allah nggak akan bingung mau berpihak kepada siapa. Gara-gara tidak pernah mempelajari tafsir ayat ini dan hadis Sunan Tirmidzi ini, akhirnya bingung. Melu ngendi ya? Melu Amerika, kafir tengik. Melu Iran, Syiah sesat. Iran itu meskipun Syiah sesat, tapi masih ada kelebihan. Kelebihannya dari sisi Muslim. Masih Muslim, Pak. Nah, makanya orang-orang itu, dulu itu, mereka itu membunyikan terus, Syiah kafir, Syiah kafir, Syiah kafir. Supaya dianggapnya Iran sama Amerika podo wae, podo-podo kafir. Padahal tidak sama. Makanya dulu pernah saya sampaikan ada ilmu yang sangat mahal saya dapatkan dari guru saya Syekh Ibrahim Ruhaili dari Madinah. Saya bilang mahal kenapa? Karena syekhnya langsung datang dari Madinah ke Indonesia. Mengatakan bahwasanya dalam masalah bab wala dan bara, wala itu cinta, bara itu berlepas diri, manusia bisa dibagi 3. Kalau kafir maka kita bara berlepas diri total. Kalau dia muslim yang baik maka kita wala cinta total.
Kalau dia itu muslim tapi ahli bid'ah, maka kita walak plus barok. Walak karena Islamnya, barok karena bid'ahnya. Makanya mudah-mudahan Iran bisa memenangkan, mengalahkan Israel dan Amerika, dan mudah-mudahan mereka diberi hidayah oleh Allah sehingga meninggalkan kebid'ahan mereka. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita ahlu sunnah bisa punya kekuatan seperti yang dimiliki oleh Iran sehingga kita bisa mengalahkan orang-orang kafir. Sekarang ahli sunnah kasihan loh, nggak punya senjata. Ya. Bisanya ya belajar kitab kayak kita seperti ini, ya ngaji hadis, ngaji Quran, tapi senjata nggak bisa. Padahal para ulama mengatakan ad-din qa'im bis sinan wal bayan. Namanya agama itu tegaknya dengan dua, dengan senjata dan dengan ilmu. Ilmu tok ya kalah. Senjata tok tidak punya ilmu, ya sesat akhirnya. Maka dua-duanya harus menang. Nah, maka mudah-mudahan ya kita ahlus sunnah pun suatu saat akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan yang handal untuk bisa mengalahkan semua orang-orang kafir yang memusuhi agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, gara-gara perang Iran Amerika ini saya jadi mikir, Pak. Apa aku rasa ngaji kitab we, tapi ngaji gawe bom. Pengen buat apa? Punya ilmu bisa buat bom. Tapi di Indonesia bahaya, Pak. Nanti bisa ketangkap nih. Baik, kita lanjutkan ngajinya ya, karena ngaji pun juga penting. 3193. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang kalam Allah Ta'ala Alif Lam Mim ghulibatir Rum fi adnal ardh. Romawi dikalahkan pada tempat yang paling dekat. Nah, paling dekat ini maksudnya gimana? Ya tentu saja paling dekat dengan tanahnya orang-orang Arab. Dan itu memang sesuai fakta, Pak. Orang-orang Arab di Hijaz kan, nah, nanti keluar dikit itu sudah masuk area yang dikuasai oleh orang-orang Romawi di situ. Nah, itu kalahnya di tempat itu. Sehingga ayat ini sesuai apa yang terjadi pada waktu itu. Qala dia mengatakan ghulibat dia dikalahkan wa ghalabat dan dia mengalahkan. Artinya sekarang kalah tapi besoknya akan menang. Karena musyrikun adalah orang-orang musyrik, mereka itu senang bahwasanya menang orang-orang Persia terhadap Romawi. Kenapa? Karena mereka orang-orang musyrik dan orang-orang Persia sama-sama ahlu authan, penyembah berhala. Satunya berhala patung, satunya berhala api tadi. Dan adalah umat Islam, mereka itu senang kalau Romawi yang menang terhadap Persia. Kenapa? Karena mereka sama-sama ahli kitab. Yang satunya ahli Quran, yang satunya lagi ahli Taurat. Ya. Orang-orang Romawi pakai Taurat. Taurat atau Injil, ya, saya lupa. Lalu mereka menyebutkannya kepada Abu Bakar As-Siddiq. Maka Abu Bakar menyebutkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, "Ama innahum sayaghlibun." Ketahuilah mereka akan menang. Jadi memang sekarang Romawi senang, Romawi kalah, tapi nanti akan menang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hal itu disebutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq kepada orang-orang kafir, maka mereka pun menantang ya. Kalau begitu, buatlah antara kita dengan engkau satu waktu. Jadi kamu tentukan waktu menangnya kapan. Kita undian di situ. Kita akan melakukan taruhan. Kalau kami menang, maka kami mendapatkan sekian dan sekian. Nah, sekian-sekian di sini tidak disebutkan berapa, Pak. Tapi dalam satu riwayat yang lain yang saya baca adalah 10 ekor onta tadi. Kalau kalian yang menang, maka kalian akan mendapatkan sekian-sekian. Akhirnya Abu Bakar menetapkan waktunya adalah khamsa sinin, 5 tahun. Dalam riwayat yang lain 6 tahun. Lalu mereka belum menang setelah 5 tahun. Maka dia sebutkan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan ala ja'altahu ila dun. Kenapa kamu tidak menjadikannya kepada dunal ashri, di bawah 10, yaitu berapa? 9. Kenapa kamu tetapkan 5? Dimaksimalkan aja sampai 9. Berkata Sa'id, yang disebut bid'un itu adalah madunal ashri, di bawah 9 yaitu antara 3 sampai 9 tadi.
Kemudian akhirnya Romawi menang setelah itu. Maka itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim ghulibatir Rum, sampai pada ayat yafrahul mu'minuna binasrillah yang suruh mayyasha. Allah menolong kepada siapapun yang Dia kehendaki. Ini surat Ar-Rum ayat 4. Sufyan mengatakan, saya mendengar bahwasanya mereka menang terhadap orang-orang Persia pada perang Badar, yaitu pada tahun 2 Hijriah. Jadi taruhannya ini pas di Mekah, Pak. Pas di Mekah, taruhan. Abu Bakar kalah, bayar 10 unta. Kemudian hijrah ke Madinah. Akhirnya 2 tahun di Madinah, Romawi menang. Nah, Abu Bakar kan sudah terlanjur taruhan dulu ketika di Mekah. Maka oleh Abu Bakar di WA, piye le kalah gue, bayar sekarang. Ternyata yang dulu main taruhan sama Abu Bakar itu sudah mati, Pak. Akhirnya oleh para ahli warisnya dibayar 100 ekor unta. Jadi orang-orang kafir masih punya kebaikan. Kebaikannya apa? Mereka menepati janji. Meskipun kafir, meskipun Abu Bakar sudah hijrah, meskipun bapaknya sudah mati, tapi sudah terlanjur berjanji, maka ditepati. Orang-orang Arab itu memang punya kelebihan, Pak. Keberanian yang dahsyat, kejujuran yang dahsyat. Jadi mereka itu anti bohong. Khawatir kalau bohong, ketahuan akhirnya diceritakan kepada semua orang, akhirnya sampai dia mati pun riwayat kebohongannya masih diceritakan lagi. Nah, mereka nggak suka kayak begitu. Itu orang-orang Arab zaman dulu ya. Sehingga mereka kafir pun tetap masih menjaga sifat-sifat asal mereka. Kalau mereka Islam, maka itu semakin sempurna lagi kebagusannya. 3194 dari Niyar bin Muqram al-Aslami, dia mengatakan, tatkala turun ayat ini, Alif Lam Mim ghulibatir Rum fi adnal ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibuna fi bid'i sinin. Maka adalah orang-orang Persia pada hari turun ayat ini mereka bisa menguasai terhadap Romawi, dan adalah umat Islam senang kalau Romawi menang terhadap Persia karena mereka sama-sama ahli kitab, yaitu Romawi ahli kitab, umat Islam juga ahli kitab. Dan itulah kalam Allah Subhanahu wa taala, wa yauma idzi yafrahul mu'minuna binasrillah yansuru may yasha wa huwal azizur rahim. Nah, jadi umat Islam menang padahal yang umat Islam senang padahal yang menang adalah Romawi, bukan umat Islam, itu karena sama-sama ahli kitab. Sehingga boleh, Pak, umat Islam senang gara-gara ada orang kafir perang menang. Enggak apa-apa. Karena senangnya bukan karena kemenangannya si kafir terhadap umat Islam, tapi kemenangannya si kafir terhadap kafir yang lain. Yang satunya kafir ahli kitab masih mending, yang satunya kafir wasani yang menyembah berhala itu lebih jelek lagi karena tidak punya kitab atau tidak punya ilmu sama sekali. Tapi memang ada sebagian ulama mengatakan al-mukminun di sini bukan umat Islam alias para sahabat, tapi al-mukminun di sini adalah ya orang Romawi. Pada hari kemenangan itu orang-orang beriman Romawi senang. Nah, kalau benar tafsir ini bahwa yang dimaksud adalah mukmin ini Romawi, berarti Romawi yang masih memegangi ajaran yang asli. Romawi yang misalnya pakai kitab Taurat, masih kitab Taurat yang asli. Nah, buktinya kalau dia itu mengikuti yang asli gimana? Kalau mendengar informasi tentang Nabi Muhammad SAW, maka mereka akan ikut masuk Islam. Tapi kalau tidak ikut masuk Islam, itu berarti tidak mengikuti yang asli. Maka mereka disebut mukminun juga bisa, asalkan tadi ya, begitu mendengar informasi tentang Nabi Muhammad SAW, dia ikut masuk Islam. Kemudian adalah orang-orang Quraisy senang kalau orang-orang Persia menang karena mereka dan orang Persia sama-sama tidak punya kitab dan tidak percaya kepada kebangkitan. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, keluarlah Abu Bakar As-Siddiq berteriak di sudut-sudut kota Mekkah. Dia membacakan ayat ini, Alif Lam Mim ghulibatir Rum fi adnal ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Nah, ini dibaca di jalan-jalan kota Mekkah, Pak. Karena beliau sangat yakin ini pasti benar, sehingga pede Abu Bakar itu.
mengatakan bahwa meskipun hari ini kalah tapi suatu saat akan menang. Dia yakin benarnya kalam Allah Subhanahu wa taala. Maka berkatalah beberapa orang dari kalangan Quraisy kepada Abu Bakar, itu adalah taruhan antara kita dengan kalian. Temanmu yaitu Muhammad mengatakan Romawi akan mengalahkan Persia dalam beberapa tahun lagi. Maukah kalau kamu itu nurahinuka, ya kita itu bertaruhan kepada kamu atas hal tersebut. Nah, jadi yang menantang taruhan bukan Abu Bakar, Pak, tapi yang menantang taruhan adalah orang-orang kafir. Sehingga mereka duluan yang menantang Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ditantang beliau mengatakan bala. Oke, enggak apa-apa. Karena memang belum. Wadzalika, dan kejadian itu qabla tahrimir rihan, sebelum diharamkannya taruhan. Lalu Abu Bakar taruhan dengan orang-orang musyrik dan mereka pun saling meletakkan taruhan tadi. Dan mereka mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq, berapa kamu tetapkan al-bid'u itu? Karena bid'u itu dari 3 tahun sampai 9 tahun. Tetapkanlah antara kita dengan kamu tengah-tengah yang kamu sebutkan kepada jumlah tersebut. Maka mereka pun menyebutkan di antara mereka 6 tahun. Nah, kalau yang riwayat tadi kan 5 tahun, di sini 6 tahun. Lalu telah lewat 6 tahun dan orang-orang Romawi belum menang juga. Akhirnya orang-orang musyrik mengambil taruhannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Nah, di sini pun tidak disebutkan berapa taruhannya, Pak. Tapi dalam sebagian riwayat 10 ekor unta tadi. Maka tatkala masuk tahun yang ketujuh, ternyata menangnya tahun 7. Tahun 7 Romawi menang terhadap Persia. Maka umat Islam mencela kepada Abu Bakar As-Siddiq, kenapa menyebutkan 6 tahun dulunya itu. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan fi bid'i sinin, yaitu tidak harus 6 tahun. Dan waktu itu masuk Islam banyak manusia karena sesuai dengan kalam Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagian orang Islamnya nunggu kalau ada kejadian besar, Pak. Bukti bahwasanya Quran benar. Makanya dalam satu hadis disebutkan nanti kalau terbit matahari dari barat, banyak orang yang masuk Islam tapi enggak diterima Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah muncul Dajjal mau masuk Islam, nggak bisa. Sudah terbit matahari dari barat, baru tobat masuk Islam, nggak terima. Sudah ada binatang yang melata, yang bisa bicara kepada seluruh manusia. Dia munculnya di Mekah, tapi seluruh bumi bisa mendengar suaranya. Binatang ini mengatakan, manusia ini tidak yakin kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat itu sudah mulai banyak orang yang tobat masuk Islam, tapi enggak diterima. 3 ini kalau sudah muncul tidak diterima masuk Islamnya. Kalau mau masuk Islam sekarang, ya. Sekarang tobat masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini sudah selesai tafsir untuk surat Ar-Rum. Ternyata cuma satu cerita tetapi diulang-ulang oleh Imam Tirmidzi, ada hadisnya yang pendek, ada hadisnya yang panjang. Berikutnya kita lanjutkan surat Luqman, berarti surat yang ke-31. 3195. Dari Abu Umamah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tabi'u, janganlah kalian menjual al-qainat, wanita-wanita penyanyi, yaitu budak-budak yang tukang nyanyi. Wala tastaruhunna, jangan membeli budak-budak tukang nyanyi. Wala tu'allimuhunna, jangan mengajari mereka untuk nyanyi. Wala khaira, dan tidak ada kebaikan sama sekali fi tijaratin fihinna, berbisnis budak-budak yang suka nyanyi. Wa thamanuhunna haram, dan harga dari hasil jual belinya haram. Dan pada semisal itulah turun ayat ini. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits. Dan dari sebagian manusia ada orang yang membeli perkataan yang sia-sia, liyudilla an sabilillah, untuk menyesatkan orang dari jalan Allah, yaitu dari Islam. Ini surat Luqman ayat 6. Jadi yang dimaksud lahwal hadits, ucapan yang sia-sia, itu adalah apa? Nyanyian. Maka membeli budak-budak yang tukang nyanyi, berbisnis budak-budak yang tukang nyanyi, ini termasuk yashtari lahwal hadits, membeli nyanyian. Atau kalau sekarang ya berarti kita ngundang misalnya orang-orang yang tukang nyanyi, kemudian buat konser di mana gitu. Nah, kita bayar, nah, itu yashtari lahwal hadits.
Apakah nyanyian itu haram secara mutlak? Tidak, Pak. Tergantung isinya. Kalau isinya baik, isinya tentang jihad, birrul walidain dan sebagainya, silahkan, nggak ada masalah. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bicara tentang masalah syair, yang syair itu juga mirip dengan nyanyian, yaitu kalimatnya dibuat indah sehingga menyenangkan untuk didengar. Beliau tidak mencela syair, padahal dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mencela syair. Nah, ternyata syair dibagi dua, ada yang tercela, ada yang tidak. Beliau mengatakan asy-syi'ru bimanzilatil kalam. Syair itu sama dengan ucapan biasa. Yang bagusnya sama dengan ucapan yang bagus, yang jeleknya sama dengan ucapan yang jelek. Nah, nyanyian juga begitu. Nyanyian yang bagus berarti sama dengan kita ngomong yang bagus. Nyanyian yang jelek berarti sama dengan kita ngomong yang jelek. Adapun kalau alat musik, nah beda lagi. Alat musik itu haram menurut ijma' dari salaf. Salaf itu adalah sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. 3 generasi ini sepakat alat musik haram. Selain satu rebana. Karena rebana dimainkan di masa Nabi dan diizinkan oleh Nabi SAW. Semua riwayat bahwasanya sahabat yang main alat musik tidak ada yang sahih. Ada riwayat katanya seorang sahabat Nabi pakai suling, itu tidak sahih. Ada riwayat bahwa seorang sahabat Nabi pakai gitar, nggak ada yang sahih sama sekali. Semuanya dhaif sehingga tidak bisa dijadikan dasar mengatakan bahwasanya ada sahabat Nabi yang membolehkan alat musik. Yang benar adalah haram alat musik itu gitar, seruling, piano dan sebagainya kecuali satu rebana tok yang ditabuh itu. Kemudian berikutnya, babun wa min suratis sajdah. Dari surat As-Sajdah, surat ke-32, 3196. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya ayat ini, tatajafa menjauh junubuhum, lambung-lambung mereka, anil madaji, dari tempat-tempat tidur. Ayat ini tafsirannya apa? Nazalat, dia turun, ayat ini turun, fintidhari hadhihi shalah, tentang orang-orang yang menunggu salat allati tud'al atamah, yang disebut salat atamah, yaitu salat isya. Jadi kalau panjenengan berada di masjid habis maghrib sampai isya, itu panjenengan oleh Allah dipuji dengan ayat ini. Tatajafa junubuhum 'anil madaji. Ini orang-orang baik yang lambungnya menjauh dari tempat tidur dalam rangka untuk ibadah kepada Allah di masjid. Surat As-Sajdah ayat 16. Karena itu berada di masjid antara maghrib sampai isya ini satu ibadah yang sangat-sangat apa? Mulia sekali. Karena itu paling bagus ya setiap masjid itu mengadakan kajian ba'da maghrib sampai isya sehingga bisa kita termasuk pengamal ayat ini. Karena kalau tidak ada kajian, disuruh ngaji sendiri-sendiri baca Quran, itu biasanya nggak sabar, Pak. Baru 5 menit rasanya sudah 50 menit. Berbeda dengan kalau kita buka WA ya. 50 menit rasanya 5 menit. Kalau buka Quran baru 5 menit rasanya 50 menit. Kalau dibuat kajian gini kan enak. Karena banyak temannya. Apalagi ada snacknya. Kurang satu kopi. Nah itu tambah enak lagi. Sehingga duduk 50 menit tidak terasa lama. Nah, itu berarti kita sudah termasuk orang-orang yang dipuji oleh Allah. Lambungnya menjauh dari tempat tidur untuk ibadah. Apakah pengajian begini ibadah? Ibadah. Karena zikir itu oleh para ulama dibagi dua. Ada zikir menyebut nama Allah, tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Ada zikir menyebut hukum Allah. Hukum Allah yaitu pengajian seperti ini. Ini hukum Allah sedang kita pelajari. Karena itu Sayyidina Salman mengatakan ahyu ma baina isya'ain. Hidupkan waktu di antara dua isya, yaitu maghrib dan isya. Dihidupkan untuk apa? Bukan untuk nyanyi, Pak. Untuk zikir atau ibadah kepada Allah. Nah, ibadah di masjid bisa, ibadah di rumah juga bisa. Tapi kalau kita mau sesuai dengan lafal hadis ini, intidhar, menunggu, yaitu menunggu di dalam masjid. Sebagaimana dalam riwayat yang lain. 3197 dari Abu Hurairah, dia sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, qala Allah taala, Allah berkalam, a'datu, aku sudah siapkan li ibadiyas shalihin, untuk hamba-hambaku yang saleh-saleh,
mala ainun ra'at, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata manapun, mata malaikat juga termasuk, malaikat mata jin juga termasuk, wala udhunun sami'at, tidak ada satu telinga pun sudah mendengarnya, wala khatara, tidak terbersit ala qalbi bashar, pada hati manusia. Jadi maksudnya dalam surga itu sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh manusia, tidak pernah dilihat oleh malaikat, tidak pernah dilihat oleh jin. Kenikmatan yang sangat indah di dalam surga itu sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang soleh. Maka mari kita menjadi orang-orang yang soleh. Soleh itu definisinya apa, Pak? As-solihu, orang yang soleh adalah al-qaim, orang yang melaksanakan bihuquqil khaliq, hak-haknya Allah Subhanahu wa taala, wal khalqi, dan hak-haknya makhluk. Jadi haknya Allah semua kita lakukan, haknya makhluk semua kita lakukan. Misalnya anak bakti kepada orang tua, itu haknya makhluk, Pak. Misalnya bapak menafkahi kepada anak istrinya, itu haknya makhluk, ditunaikan semuanya. Nah, sehingga kalau menelantarkan keluarganya itu berarti bukan orang soleh. Kemudian Nabi mengatakan wa tasdiqu dzalika, pembenaran dari sabda saya ini adalah fi kitabillahi azza wa jalla. Itu adalah dalam kalam Allah taala. Allah mengatakan fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Maka tidaklah mengetahui suatu jiwa apa yang sudah disembunyikan untuk mereka, yaitu yang disiapkan oleh Allah untuk mereka, min qurrati a'yun, dari sesuatu yang menyejukkan mata. Menyejukkan mata karena sangat menyenangkan, yang belum pernah terlihat sama sekali oleh mata-mata manusia maupun jin maupun malaikat. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan dari apa yang dulu mereka sudah lakukan. Nah, yang sudah dilakukan apa? Lihat ayat berikutnya, ayat sebelumnya, Pak. Sebelumnya disebutkan tadi tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Jadi orang-orang yang berada di masjid ba'da maghrib sampai isya untuk ibadah, atau di rumah tapi juga sama untuk ibadah, maka sudah disiapkan oleh Allah surga yang sangat indah ini. Tafsiran yang lain, tatajafa junubuhum 'anil madaji', itu salat tahajud. Jadi bukan ibadah antara maghrib sampai isya. Maka ada dua tafsiran. Dua tafsiran ini mari kita amalkan semuanya. Ibadah antara maghrib sampai isya kita lakukan. Kalau bisa di masjid, kalau tidak di masjid di rumah. Kemudian yang kedua adalah ibadah sholat tahajud. Mari dijaga betul-betul. Seolah-olah dia adalah sholat 5 waktu. Seolah-olah. Kalau sholat 5 waktu kan memang wajib. Tapi tahajud tidak wajib. Tapi kita buat seolah-olah dia seperti sholat 5 waktu. Karena fadilahnya yang sangat-sangat besar ini. Kemudian hadis berikutnya 98 dari Mughirah bin Syu'bah, di atas mimbar dia menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna Musa, sesungguhnya Nabi Musa, sa'ala Rabbah, tanya kepada Allah, faqala, berkata Nabi Musa, ay Rabbi, wahai Rabbku, ayyu ahlil jannah, siapakah ahli jannah, adna manzilah, yang paling rendah derajatnya. Qala, Allah menjawab, rajulun, seorang laki-laki, ya'ti, yang datang, ba'dama yadkhulu, setelah masuknya ahlul jannah, semua penghuni jannah, al-jannah, ke dalam jannah. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepada orang ini, udkhulil jannah, silahkan kamu masuk jannah. Terakhir. Fayaqulu, maka dia menjawab, kaifa adkhul, bagaimana saya bisa masuk? Waqad nazalu manazilahum, padahal mereka sudah menempati tempat-tempat mereka masing-masing. Wa akhadhu akhadzatihim, dan mereka sudah mengambil semua kenikmatan yang diberikan kepada mereka. Ini makna akhadzat, yaitu kemuliaan-kemuliaan yang diberikan akhirnya mereka ambil, mereka nikmati semuanya. Qala, maka fayuqalu lahu, dikatakan kepada orang tersebut, atardha, apakah kamu puas, ayyakuna laka, bahwasanya kamu memiliki, maka nali malikin, sesuatu yang dikuasai oleh seorang raja, min mulukid dunya, dari raja-raja dunia. Fayaqulu, maka dia menjawab, na'am, ya, ay Rabbi, wahai Rabbku, qad raditu, saya sudah puas dengan itu. Maka dikatakan kepada orang itu, fa innalaka, maka sesungguhnya milikmu, hadza, ini, wa mithlahu, dan semisalnya, wa mithlahu, dan semisalnya, dan wa mithlahu, dan semisalnya. Jadi dia mendapatkan dunia 3 kali lipat. Wa mithlahu, wa mithlahu, wa mithlahu, 3 kali lipat. Fayaqulu, maka dia menjawab, qad raditu ay Rabbi, saya sudah puas wahai Rabbku.
maka dikatakan kepada orang itu, fa innalaka hadza, maka kamu mendapatkan dunia ini wa asyrata amsalih, dan 10 kali lipatnya. Maka dia pun menjawab lagi, raditu, saya sudah puas, ai rabbi wa rabbku. Maka dikatakan lagi kepadanya, fa innalaka ma'a hadza, maka sesungguhnya kamu bersama mendapatkan hal itu, mashtahat nafsuka, kamu mendapatkan apapun yang diingini oleh jiwamu, waladzat ainuka, dan yang dilezati atau disenangi oleh matamu. Ini hadis menafsirkan apa? Menafsirkan satu ayat di dalam surat tersebut. Mari kita lihat ayatnya. Wa taladzul a'yun wa fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun. Dan di dalam jannah itu ada sesuatu yang diingini oleh jiwa-jiwa dan yang lezat pada mata-mata. Ini surat Az-Zukhruf ayat 71. Kalau tadi babnya bab surat As-Sajdah ya. Lah kenapa ini dimasukkan? Ya karena mirip antara yang hadis ini dengan hadis yang sebelumnya, bahwasanya di dalam jannah itu ada sesuatu yang belum pernah terlihat oleh mata, salah satunya ini tadi. Kemudian berikutnya babun wa min suratil Ahzab, tafsir untuk surat Al-Ahzab 3199. Ini hadisnya dhaif karena ada rawi bernama Sa'id Al-Harrani, seorang perawi yang dhaif. Demikian juga ada rawi bernama Qabus, ini seorang perawi yang dhaif juga. Dia mengatakan, kami berkata kepada Ibnu Abbas, apa pendapatmu tentang kalam Allah Azza wa Jalla? Ma ja'alallahu, Allah tidak pernah membuat lirajulin, untuk satu orang, min qalbaini, dua hati, fi jawfihi, pada tengah tubuhnya. Al-Ahzab ayat 4. Jadi dalam tubuh kita ini kalau dibelah hatinya cuma satu, Pak. Enggak mungkin ada orang hatinya dua, enggak bisa. Apa yang dimaksud oleh Allah dengan ayat tersebut? Maka dia menjawab begini. Qama Nabiullah, telah berdiri Nabi Allah Subhanahu wa taala pada suatu hari melakukan salat, lalu terbersit dalam dirinya satu terbersit. Jadi maksudnya salatnya tidak khusyuk, Pak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mikir sesuatu. Jadi salat tidak khusyuk itu biasa, Pak. Tapi bedanya kalau kita itu salat tidak khusyuk mikir dunya, kalau Rasulullah salat tidak khusyuk karena mikir agama. Misalnya mikir perang dan sebagainya. Kalau kita mikir apa, Pak? Mikir poligami, mikir duit, mikir mangan dan sebagainya. Nah, Rasulullah terbersit satu terbersit, tidak khusyuk. Maka berkata orang-orang munafik yang salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahukah engkau bahwasanya Muhammad ini punya hati, satu hati bersama kalian yang salat ini, dan satu hati bersama mereka, yaitu orang-orang yang dipikirkan itu. Kok mereka tahu bahwasanya Nabi tidak khusyuk? Karena waktu itu sampai beliau mengucapkan kata-kata apa? Nah, dari kata-kata itu akhirnya mereka tahu, wah ini Muhammad sholatnya nggak khusyuk ini. Sholat malah ngomong dewi. Nah, padahal ini yang dipikirkan adalah masalah agama. Maka Allah pun subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat. Ma ja'alallahu, tidak mungkin Allah itu meletakkan untuk satu orang dua hati di tengah tubuhnya. Nggak mungkin. Jadi perkataan orang-orang munafik bahwa beliau punya dua hati tidak benar. Terus tujuan Allah mengatakan seperti ini apa? Selain dari kejadian ini. Mari kita lihat ayatnya. Dari kita melihat ayatnya langsung yang lengkap, kita akan paham maksud Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Ahzab ayat 4. Setelah Allah mengatakan Allah tidak membuat dua hati dalam satu tubuh, Allah mengatakan, dan Allah tidak mungkin menjadikan istri-istri yang kalian zihar menjadi ibu kalian. Dan Allah tidak mungkin menjadikan anak angkat kalian menjadi anak betul-betul kalian. Artinya tiga hal ini sama-sama tidak mungkin. Sebagaimana tidak mungkin satu tubuh isinya dua hati, tidak mungkin suami marah kepada istrinya kemudian mengatakan kamu sudah seperti ibu saya, akhirnya menjadi ibu betul, nggak mungkin. Istri ya tetap istri, berarti boleh dijima. Ya. Sehingga kalau mengatakan tidak boleh dijima itu berarti dia sudah melanggar apa aturan Islam. Demikian juga tidak mungkin kalau kita punya anak angkat akhirnya jadi anak betulan mewarisi kita, nggak bisa. Dinisbatkan, dinasabkan kepada kita, nggak boleh. Harus dinasabkan kepada bapak aslinya. Maka kita katakan ini anak angkat saya. Nah, namanya anak angkat ya, berarti bukan binnya, bukan kepada kita.
Maka maksud Allah dengan menyampaikan masalah ini tadi untuk menetapkan 3 perkara yang tadi yang sama-sama tidak mungkin terjadi. Hadis terakhir Bang. Sebenarnya kita sudah salat Isya sehingga bisa dikaji sampai jam 12 malam, tapi tidak mungkin karena sangat lama. Nah, kita tambah satu hadis lagi, 3200 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata pamanku Anas bin Nadhr yang saya diberi nama dengan nama dia. Jadi Anas bin Malik punya paman Anas bin Nadhr, namanya sama-sama Anas. Dia tidak ikut dalam perang Badar bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia merasa berat. Maka dia mengatakan, pertama kali perang yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya malah enggak ikut. Ketahuilah demi Allah, kalau Allah memperlihatkan kepada saya satu peperangan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah akan melihat apa yang saya lakukan nanti. Artinya dia berjanji akan berjihad yang sungguh-sungguh, tidak seperti orang-orang yang lain yang lari. Dan dia takut untuk mengatakan selain itu. Kenapa? Karena khawatir kalau dia ngomong sesuatu akhirnya tidak bisa melakukan. Maka dia cuma berani ngomong, Allah nanti akan lihat apa yang saya lakukan. Akhirnya dia mengikuti peperangan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada perang Uhud pada tahun berikutnya. Maka dia pun dihadang atau berjumpa dengan Sa'ad bin Mu'adz. Jadi waktu itu pada perang Uhud kan lari semuanya, Pak. Dia tidak lari, malah maju. Nah, maka ketemu dengan Sa'ad bin Mu'adz, tokohnya Aus. Maka dia mengatakan, wahai Abu Amr, kemana? Kok kamu malah maju? Yang lainnya semuanya lari, ya, menyelamatkan diri. Kamu maju berarti kamu mau bunuh diri apa? Maka dia mengatakan, wahan lirihil jannah. Wah, sungguh dahsyat ini baunya surga. Ajiduha duna Uhudin. Yang saya sudah mendapati baunya di dekat gunung Uhud. Ini adalah satu karomah yang diberikan oleh Allah kepada Anas bin Nadhr. Surga sudah ada di atas langit, tetapi baunya tercium sampai di bumi. Sehingga itulah yang menyebabkan dia maju ke depan, orang-orang pada lari, dia nggak peduli. Maju kenapa? Karena sudah terlanjur mencium bau surga. Pernah nggak Pak kita mencium bau surga? Kalau pernah insya Allah tahajud ramadek-mandek. Tapi kita ini nggak pernah mencium bau surga, karena hidung kita ini penuh maksiat mungkin ya, atau apa? Tubuh kita ini penuh dengan kemaksiatan. Ada juga yang menafsirkan ini bukan betul-betul mendapatkan bau, tapi maksudnya saking yakinnya seolah-olah dapat bau. Tapi saya lebih suka tafsiran yang pertama. Memang Allah itu kadang-kadang begitu memberikan kasyaf kepada sebagian walinya. Lalu dia berperang sampai dia mati, maka terdapat pada tubuhnya sekian 80 sekian luka, ya. Ada yang dorbah, pukulan pedang, ada yang ta'nah, tusukan tombak, ada yang romyah, lemparan anak panah. Maka berkatalah bibi saya, namanya Rubayyi bintun Nadhr, ini kakaknya atau adiknya Anas tadi, saya tidak mengenali saudara saya kecuali dengan jari-jarinya. Nah, jadi sudah rusak semua tubuhnya, wajahnya sudah nggak dikenali Pak, tapi jari-jarinya masih kelihatan. Ini jarinya kakak saya ini. Nah, dalam hal itu turun ayat ini. Rijalun shadaqu ma'ahadullah alaih. Mereka adalah para lelaki yang jujur kepada Allah ketika berjanji kepada Allah. Berjanji apa? Untuk melawan orang-orang kafir, membela agama Islam. Faminhum, maka di antara mereka man qadha nahbah. Ada orang yang sudah menunaikan nazarnya, yaitu sudah mati, betul-betul mati syahid. Wa minhum may yantadir, di antara mereka ada yang masih menunggu. Wa ma baddalu tabdila, dan mereka tidak pernah mengganti dengan sebenar-benar penggantian. Artinya baik yang sudah mati syahid maupun yang masih hidup dan masih berjihad tidak akan pernah mengganti menjadi kekafiran, sudah bernazar untuk hidup membela agama Islam ini. Mudah-mudahan semua kita bisa mendapatkan seperti yang didapatkan oleh para sahabat, yaitu mendapatkan kemuliaan di dalam kematian mereka, dan semua kita masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.